Shalom. Puji nama Tuhan. Semua mengalami sukacita. Amin. Sepanjang satu minggu ini kasih Yesus mengalir bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal pribadi kami. Engkau yang mengajar kami untuk kami hidup seturut kehendak, untuk kami melakukan kebenaran di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah umat hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran pujian, sukacita, karena Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Oleh karena kuasa, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Kami bersyukur buat segala yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Dan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan, kami membawa hidup kami, kami membawa pujian kami, tarian kami bagi nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah Kau ya Tuhan. Kau yang mengajari mulut lidah bibir kami Tuhan, untuk kami mengucapkan dan mengatakan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau disenangkan atas setiap persembahan kami sore hari ini. Terima kasih Yesus, oleh kuasa darah tempat ini Kau kuduskan, Kau sucikan hati dan pikiran Kau kuduskan, sucikan. Bahkan juga Tuhan, setiap orang yang lalu lalang dengan kuasa mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.
kekuatan, Yesus kemenangan, Yesus pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan lebih lagi buat Yesus kita, saudara. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Semua umat Tuhan yang hadir pada sore hari ini diberkati Tuhan, amin. Sebab semua kita yang ada di tempat ini telah dipilih menjadi umat kesayangannya. Engkau yang umat kesayangannya boleh lambaikan tanganmu, saudara. Sama-sama kita katakan
dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab setiap kami yang ada di tempat ini telah dipilih menjadi umat kesayangan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umatnya. Lebih lagi katakan, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa apa saudara? Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah buat Yesus kita. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan boleh lebih lagi kita katakan saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah kami Tuhan Yesus, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Yesus kita hebat, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kita. memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, oh, oh.
kebenaran firman Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Yesus kami yang besar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya.
Bukankah Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi? Dia jauh lebih besar dari sakit penyakit, dari goncangan ekonomi, sakit hati. Dia mampu pulihkan dan bebaskan semua umat. Umat sudah dipanggil, sudah dipilih kerajaan surga. Dengarlah panggilan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Pimpin hidup kami untuk selama-lamanya, baik orang yang ada di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online, di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa itu kami berdoa dan bersyukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam besar kasih Yesus. Shalom buat dan semua yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka Markus pasal 1 ayat ke-16 sampai 20. Haleluya. Sudah ditampilkan? Iya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-16 mulai. Dua ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Haleluya. Mari ikutlah aku dan menjala manusia. Itu perkataan Yesus Kristus. Kalau presiden itu katakan mari ikutlah kita menjala dolar atau rupiah. Kalau mafia, mari ikutlah aku, kita mari mengambil setiap pemuda-pemudi yang mau kita rekrut dan menjadi penjahat. Ya. Baik dunia online, dunia nyata, ya, dan apapun. Berbeda sekali bukan? Yang satu untuk memuaskan hasrat, yang satu untuk memilih mengambil semua atau memperoleh semua yang ada di muka bumi. Tetapi Yesus Kristus mengajak kita, marilah engkau mengikutku dan menjala manusia. Jangan pikir kenapa aku seperti Spiderman ada jalannya keluar dari tangan. No, kau tidak akan jadi Spiderman sampai kapanpun. Menjala manusia berarti mencapai, menggapai, memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga yang siap, katakan amin. Itulah perkataan Tuhan kepada Simon. Simon, penjala ikan. Dia punya kapal, punya jala, punya keahlian untuk mendapatkan ikan, lalu ikannya dijual dan
mendapatkan sejumlah uang lalu membiayai kebutuhan keluarganya. Satu sisi ketika orang yang dipanggil Tuhan akan mengalami satu keadaan yang dilema. Melayani Tuhan belum tentu engkau langsung mendapat sekian rupiah seperti kerja di sebuah perusahaan. Ada hak dan tanggung jawabnya. Engkau bekerja dari jam 8 pagi, jam 12, jam 1 masuk lagi, jam 5 keluar atau jam 6. Engkau akan mendapatkan gaji di awal bulan. Upah. Tetapi ketika saudara memberi hati untuk dipanggil dan dipakai oleh Tuhan, terkadang hasilnya tidak langsung seperti engkau makan cabai, di situ kau gigit, di situ pedas. Akan ada yang namanya proses. Semakin engkau memberi hatimu dengan tulus, makin engkau memberi waktumu, tenagamu, talentamu untuk pekerjaan Tuhan, maka berkah-berkah yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kau dan saya yang percaya. Amin. Bagi Anda dan saya. Yang jadi persoalan, apakah kita meresponi panggilannya? Saya dulu tidak meresponi panggilannya. Maunya melayani, mau. Ya. Lalu pendeta pembina kami mengatakan, kau bulan depan Rudi akan saya habiskan pendeta kami, siapkan kau. Saya bilang, tar dulu lah Pak, kasih saya berdiam diri 3 hari. Maksudnya seakan-akan rohani kan, mau puasa, minta tanya jawaban Tuhan. Ya jelas sudah dipanggil, sudah dipilih, tapi membangkang. Tunggulah Pak. Waktu berdiam hari lah saya di ICU rumah sakit Elizabeth. Ya. Begitu bangun semua gelap dunia, tak nampak lagi ibu gembala yang nggak nampak lagi dunia ini, gelap semua. Nengok duit pun gelap. Gak tahu gimana, 1.000 bahasa 1.000 kan, gelap. Karena menolak panggilan Tuhan. Sudah dipanggil, sudah pilih, jangan ditolak. Yang siapa dengan amin? Pertanyaannya, apakah ketika saya dipanggil Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ada jaminankah buat hidupku? Adakah jaminan saudara ketika melayani Tuhan? Coba, saya pernah juga ngajak teman-teman dia, alumni Nomensen ya. Saya ajak pelayanan ke Medan Johor, desa Lamorambi. Tahu apa jawabnya? Tanya, apa yang dulu didapatkan dari pelayanan ini? Dilihatnya persembahan duit receh-receh tuh, 1.000, 2.000 kan? Aku bilang banyak. Damai sejahtera, sukacita yang tak pernah ku dapatkan, ku rasakan melayani Tuhan ini, ulang. Haleluya. Tapi dengan lembut lah gitu. Muka ya udah, berarti kau selesai. Saya coret dari calon ya. Ya. Dia bertanya, apakah yang kau dapat? Jelas ada jaminan yang menjamin pemilik dunia ini, yang menjamin raja di atas segala raja. Aku akan menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Aku akan menyediakan berkat yang terbaik. Amin. Berkat-berkat yang terbaik akan kita dapatkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberi waktu kita yang terbaik? Ayo. Sudahkah? Apakah kita meresponi dengan cepat panggilan itu, tugas pelayanan itu? Coba pikirkan. Saya dia teringat. Ya, istri saya Ibu Gembala ini mengajak seorang ibu tua. Ayo Inang, Opu ibadah. Ayo ibadah, ini ibadah ya, untuk ibadah saja. Olok. Enggak berangkat. Tiba-tiba ketika meninggal aja, meninggoy. Tak ada yang menguburkan. Menyedihkan bukan? Ketika dia mati tidak ada menguburkan pendeta yang bukan jemaat kami lagi itu. Sudah lama dia bertahun-tahun dia tidak ibadah. Tak bayar iuran lagi. Iuran bos masuk spesial. Coba. Apakah peraturan organisasi segalanya? Tidak, kasih segalanya. Amin. Berkepedulian. Tapi sebagai jemaat-jemaat Tuhan, ingatlah untuk tetap beribadah. Kita ada tanggung jawab, maka kita akan juga menerima hak-hak kita sebagai jemaat Tuhan. Jadi
seharusnya imbang sudut pandangnya. Sebagai jemaat harus tetap beribadah, terdaftar sehingga menjadi tanggung jawab pelayanan yang ada di tempat ini. Haleluya. Jika tidak, ya bertanggung jawablah keluarganya. Keluarganya tidak bisa pula melakukan sakramen. Dan saya harap ketika dipanggil Tuhan dia beriman pada Kristus. Tapi saya percaya Allah bisa karena terbiasa. Pernah lihat orang yang latah itu kalau cakap kotor? Pernah? Kalau kita B1, B2, B kompleks, vitamin B kompleks ya. Cakap kotor yang keluar. Kalau bisa biasakan yang baik-baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Ya. Ada tuh? Ada. Karena sudah dibiasakannya yang baik, yang benar. Ini bacanya firman Tuhan, maka yang keluar dari mulutnya adalah dari hati, terpancar dari hati. Meskipun panggilan dengan cepat. Pernah mendengar dia yang mengaku sebagai pendeta lalu meninggalkan panggilannya, lalu menduduki Alkitab? Pernah? Tahu yang terjadi namanya apa? Stroke berat, akhirnya meninggal. Mari diadakan negeri caci. Mengerikan bukan? Biarlah kita mulai dengan roh dan akan kita akhiri dengan roh yang siap dan amin. Setiap panggilanmu koresponi, kita responi dengan cepat, tepat. Jangan ada URC, unit rekap cepat, unit reaksi cepat. Bukan rekap cepat ya, URC. Kita juga ada unit reaksi cepat yang didasari oleh kasih. Kita lebih lagi peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih lagi peduli terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Amin. Para calon-calon SPD. Amin. Siap? Harus cepat meresponi. Nggak jelas Pak. Aku ngajar, duitnya nggak ada. Habis gitu kita bau lagi. Dimandikan lah, dibersihkan ya kan. Dikasih dia. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, amin. Ku kasih kau dengan semua dompetmu. Enggak ya, enggak ada dia. Ku lihat di wajahmu. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Berat lah. Bagaimana aku bisa menginjil, menyatakan Yesus Kristus baik dan satu-satunya juru selamat kalau kita tetap di tempat via sosial media? Boleh saja. Saya coba cek dan koreksi ya diri sendiri. Terlalu banyak waktu terbuang. Kurangnya kita ke lapangannya kan. Banyak alasan, karena 1001 alasan kita untuk menolak dipanggil dan terjun ke lapangan, dan 1001 alasan untuk kita katakan yes, yes dan yes. Haleluya. Ya siap. Andreas, Simon juga punya 1001 alasan. Bagaimana dengan kapalku yang Bapak M ini contohnya kan? Bagaimana dengan pendapatanku kalau aku gak kerja menjaring ikan, sedangkan kau guru mengajak aku, memanggil aku untuk menjaring manusia, menjala manusia. Apa hasilnya? Bagaimana keluarga aku? Banyak 1001 alasannya untuk menolak. Tapi Simon menyatakan yes, ya aku mau ikutmu, aku mau turut kehendakmu. Haleluya. Apa yang terjadi padanya? Sampai tahun 2025 kita semua tahu Simon Petrus itu adalah murid Tuhan. Meskipun dia menyangkal 3 kali, tapi dia happy ending. Akhirnya adalah dia menjadi rasul-rasul pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai ke garis finish. Memulai dengan roda, mengakhiri dengan roh. Amin. Yang mengakhiri roh dan mengakhiri dengan kedagingan. Di luar sana begitu nikmat, pelan-pelan dibawa ke
jurang kematian, kehancuran, kegagalan, penderitaan. Itu ditimbulkan jika kita melawan panggilannya, jika kita menolak panggilannya. Tapi ada upah yang luar biasa bagi Anda dan saya jika kita benar-benar meresponi panggilannya dengan baik dan menyelesaikannya dengan luar biasa. Haleluya. Pastor Tony dari Los Angeles sampaikan melalui Zoom, ada banyak masjid di Iran tutup katanya. Tahu kenapa? Karena banyak masyarakat Iran mengalami pertemuan langsung, face to face. Yesus Kristus datang langsung menampakkan diri pada mereka dan langsung memanggil, memilih, dan mereka meresponinya. Tapi tidak diekspos karena itu hal yang memalukan. Ada di Iran. Semalam saya dengan pemimpin tertinggi mereka, ya, Ali apa? Ali Deme. Ya. Pemimpin tertinggi si Pak Ali di Mene. Lalu seperti DPR kita atau MPR baru presiden, bayangkan. Dia pemimpin tertinggi di atas. Kalau kita presiden, DPR, MPR selesai. Dia pemimpin tertinggi, orang yang dimuliakan oleh bangsa Iran. Ketika diserang Israel tadi malam kata masih hidup. Rupanya tadi pagi beritanya sudah tiada. Beberapa sudut pandang politik mengatakan apakah ini hanya strategi biar tidak diserang terus menerus. Tetapi seperti Mossad, ya kan, CIA, saya rasa pendidikannya cukup luar biasa, IDF dan sebagainya, pasukan khusus Israel dan Amerika. Saya rasa penilaian mereka jelas, pasti, tepat. Artinya Komisi Pers Donald Trump mengatakan apa? Sudah meninggal Bapak Ali. Yang turut berdukanya ada masyarakat sipil, anak-anak dan ibu-ibu. Itu menurut beritanya. Kenyataannya kita tunggu saja. Nah, ternyata rejim Iran dianggap rejim yang kurang bersahabat dengan Israel dan Amerika. Sebelumnya ada rejim Reza, sekarang dari Amerika Serikat, itu salah satu pemimpin Iran yang bersahabat dengan Amerika dan Israel. Semenjak si Bapak Ali ini yang memimpin, Iran dan Israel ini musuh buyutan, ya. 300 drone, rudal balistik segala macam diluncurkan. Mengerikan ternyata serangan Israel, ya, sama Amerika, ya. Memang kalau sekali sudah dipilih, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Jika saudara juga dipilih Tuhan menjadi kepala bukan ekor, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Tidak ada satupun pintu yang tertutup bagimu yang percaya, katakan amin. Pintu kebahagiaankah, kesuksesankah pasti terbuka buat orang-orang yang meresponi panggilannya, yang tetap setia dan taat terhadap pilihan Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Yesus. Hari Minggu tanggal 8, ya, jam 5 sore kita akan didatangi tamu, ya, kedatangan tamu yang bernama Susan Over, salah satu pendiri WB World Impact Bible Institute dari cabang Kanada, ya, nama Pak Peter Yongren, lalu buka cabang di Medan. Dan minggu depan Kak Susan Over itu akan datang. Kita doakan terus, ya. Kita akan bahu membahu. Mulai ambil bagianmu, ya, penerima tamu kah, ikut bersama kami ke lapangan bagi brosur, ya,
mengambil tugas di mimbar kah, menyapu ngepel gereja kah, semuanya sama berkatnya. Yang percaya katakan amin. Semua sama berkatnya. Juga berkat kasus rumput itu sama berkat kita itu. Ya, walaupun kita yang menyabut rumput di depan kan, oke kan? Bendua-bendua cilik ini ya. Haleluya. Ambil mana tugas. Tim bentuk yang mantap. Abang koordinator ya, siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebenarnya menyiapkan pujian penyembahan yang terbaik harus setiap hari. Baik di kamar, tempat ibadah dan dimanapun kita berada. Teruslah sadar. Jika saudara sudah dipanggil, jangan pernah menolak. Sudah saudara menerima panggilan, tetaplah berjalan sesuai dengan koridor kerajaan surga. Tetaplah sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Injil yang menyelamatkan, Injil yang menjadi kekuatan penuh. Haleluya. Tetap. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Kami adalah satu keluarga. Kita menjadi kepala keluarga Kristus, kepala gereja yang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya Rabata Syarata Syikabata. Engkau memberkati roti dan anggur. Nama Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami melakukan perjamuan kudus. Ya Rabata Syikabata. Ya Syikaramana Takamana Bu Bapa. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu? Kasih karunia-Mu tak terbatas itu. Selain memuji dan menyembah Engkau, menyanyi pekerjaan Tuhan seumur hidup kami. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, kau tetap memiliku. Bahkan guru sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada
kasih Yesus. Kami akan menikmati perjamuan kudus. Roti boleh dibagikan. Ya Bapak Syurga. Ya Bapak Syurga. Selama sudah menerima roti boleh bangkit berdiri dan bacalah ayat yang ada di roti tersebut. Syukur boleh dibacakan? Dibaca masing-masing roti yang ada di tulisannya. Pesan khusus. Memang sih semua di Alkitab ada pesan khusus. Cuma untuk hari ini. Semoga ada rema. Hati yang orang berkhidmat menuju ke kanan, hati orang bodoh menuju ke kiri. Hati orang berkhidmat menuju panggilan Tuhan, menuju bait sucinya. Tetapi hati orang yang bodoh menjauhi panggilannya dan menolak. Hati orang kurang berkhidmat akan menjauhi segala sesuatu yang benar. Tapi jika Tuhan sudah memilih dan memanggil dan memilihmu, responilah dengan baik. Lakukanlah dengan taat dan setia. Seperti dia sudah taat dan setia. Kau boleh mengatakan kanan roti tanganmu. Bapa yang setia, Bapa yang taat, meskipun engkau terlahir untuk dicambuk, engkau hidup untuk dihancurkan tubuhmu terpecah-pecah, agar tubuh kami sehat, kuat. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas rancanganmu yang begitu indah bagi kami. Ada rancangan masa depan yang penuh harapan. Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang berdampak buat kerajaan sorga. Engkau memilih dan terus menyertai kami sampai ke akhir zaman. Itulah janjimu ya dan amin. Maka engkau akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku amanat agung. Karena terlebih dulu engkau yang mengasihi kami. Kami juga ingin meresponi kasih-Mu, yaitu untuk menerima panggilan-Mu dari lubuk hati kami tetap. Marilah kita gunakan seluruh organ tubuh kita untuk memuliakan nama-Nya. Dan Kau percaya roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus. Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini aku tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dahsyatku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. darah tercurah di kayu salib agar kita tidak dihukum. Darah yang maha kudus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita.
menyelesaikan semua kutu-kutu dosa kita dari keturunan berapapun itu. Sudah selesai karena darahnya sudah sangatlah dan bahkan tidak ternilai, sudah membayar lunas seluruh dosa-dosa kita. Dan yang kudus menutup bungkus kehidupan kita, orang kita kasih, bahkan kota Medan, bangsa Indonesia ini, biar menikmati kasih karunia itu karena darahnya tercurah buat semua umat yang percaya. Darahnya juga sudah menyelamatkan umat-umat manusia yang ada di bumi ini. Terima kasih atas darah-Mu yang kudus yang tercurah bagi kami. Ya Rabata Syara Rabata Kalbu, darah-Mu yang kudus juga menyembuhkan semua sakit penyakit kami, melepaskan semua dari ketinggalan jahat, membebaskan. Haleluya. Kita engkau percaya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami akan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa hari-hari ini kami tidak lagi boleh berleha-leha, tetapi kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau Tuhan. Karena waktu kami semakin sedikit di muka bumi ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami kembali akan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Dan biarlah kami berlaku demikian terhadap Engkau dan kerajaan surga. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan misi kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan diberikan. Dan juga biarlah persembahannya berguna untuk pekerjaan misi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita. Sebab semua kita yang ada di tempat ini telah dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umat kesayangannya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Woo. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih jadi kudusannya, membawa kemuliaan
Yesus dahsyat 3 kali. Tuhan Tuhan Yesus Yesus dahsyat. Tuhan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan, haleluya. Mari kita bersatukan doa. Kami percaya jika kami semakin rajin bekerja di ladangnya Tuhan, maka kami semakin Engkau berkati. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang telah memanggil dan memilih kami tanpa memandang masa lalu kami. Kau yang ingin tahu, ingin mendengar, kami mengatakan yes Lord, ya Tuhan. Kami siap atas panggilan-Mu. Kami akan bersinergi di tempat ini. Kami akan bersinergi untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Satukan hati kami. Biarlah hati-Mu ada di hati kami semua. Pikiran-Mu di pikiran kami ya Yesus Kristus. Pikiran kerajaan surga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Pastilah Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan nikmatilah kasih karunia, anugerah yang begitu sempurna dari Elohim Yahweh pencipta langit dan bumi dan isi. Bapa di surga yang sangat mengasihi kita, Bapa yang setia, Bapa yang siap menolong tepat pada waktunya. Dan nikmatilah bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus Tuhan kita. Raja damai, Raja di atas segala raja, menyertai kita, gambarkan Tuhan kuasa Roh Kudus yang melampaui segala kau. Damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Kita semua shalom.